Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri adalah salah satu tokoh ulama, sufi, dan sastrawan yang terkenal pada abad ke-16 di Nusantara. Beliau lahir di Barus, sebuah kota kecil di pesisir Sumatera Utara yang dikenal sebagai pusat perdagangan pada masa kerajaan Aceh Darussalam. Nama Al-Fansuri sendiri berasal dari Arabisasi kata Fancur, nama kota asal beliau. Hamzah Fansuri hidup di masa pemerintahan Sultan Alauddin Riwayat Syah Sayyid Al-Mukammil tahun 1589 sampai dengan 1604 Masehi, sampai awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda Dharmawangsa Mahkota Alam tahun 1607 sampai dengan 1636 Masehi. Hamzah Fansuri melakukan banyak perjalanan ke berbagai daerah di Nusantara untuk menuntut ilmu, dimulai dari Aceh, lalu ke Banten, Jawa Barat, dan seluruh tanah Jawa. Selain itu, beliau juga melakukan perjalanan ke berbagai negeri seperti Semenanjung Tanah Melayu, India, Parsi, dan Arab. Dari perjalanan-perjalanan itulah Hamzah Fansuri menjadi sangat mahir dalam ilmu fikih, tasawuf, falsafah, mantik, kalam, sastra, dan ilmu Arabiah. Beliau juga fasih dalam ucapan bahasa serta menguasai bahasa Urdu, Parsi, Melayu, dan Jawa. Berikutnya kami akan menyebutkan karya-karya dari Hamzah Fansuri. Yang terkenal diantaranya 1. Kitab Asrorul Arifin fi Bayani Ilmi As-Suluk wa At-Tauhid yang membahas masalah-masalah ilmu tauhid dan ilmu tarekat. 2. Kitab Syarab Al-Ashikin membahas masalah-masalah tarekat, syariat, hakikat, dan makrifat. Yang ketiga ada Kitab Al-Muntahi yang membahas tentang masalah-masalah tasawuf. Keempat ada Rubai Hamzah Fansuri berisi tentang syair sufi yang penuh butir-butir filsafat, dan yang kelima adalah syair burung unggas. Hamzah Fansuri berperan dalam menyebarkan ilmu pengetahuan Islam di Asia Tenggara melalui tasawuf dan mendirikan lembaga pendidikan Islam seperti Daya, semacam perguruan tinggi di Aceh. Tak hanya dari warga Aceh, murid beliau bahkan berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Keteladanan Hamzah Fansuri sebagai salah satu ulama di Nusantara diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Beliau adalah seorang ulama yang gigih dalam mendakwakan ajaran Islam melalui tasawuf. 2. Beliau adalah seorang ulama yang produktif dalam berkarya. 3. Beliau adalah seorang ulama yang menjadi pelopor penulisan puisi-puisi yang bersifat filosofis dan mistis bercorak Islam. 4. Beliau menjadi teladan yang hasil karyanya menjadi rujukan para penulis Melayu pada abad ke-17 dan ke-18. 5. Beliau sebagai sosok teladan yang memperkenalkan syair, yaitu puisi 4 baris dengan skema sajak akhir AAAA. 6. Beliau sukses mengangkat bahasa Melayu sebagai lingua franca serta bahasa intelektual dan ekspresi keilmuan yang canggih dan modern. 7. Beliau adalah tokoh Islamisasi bahasa Melayu dan Islamisasi pemikiran dan kebudayaan. Dan 8. Beliau sebagai pelopor dalam menerapkan metode takwil. Kira-kira begitulah